Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Sahabatku, saudaraku yang insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah mengawali majlis ilmu kita ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang Allah ridha, sehingga di penghujung umur kita husnul khatimah, sebaik-baik akhirat. Salawat dan salam tidak lupa marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kala yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, menyambung kaji kita masih dalam hadis yang ketiga, yaitu tentang rukun Islam. Pepatah Melayu mengatakan apa? Lancar gaji karena diulang. Cuba kalau lama dah tak baca Quran, tengok. Kalau dah lama tak baca Quran, pasti sangkut-sangkut, kan? Sangkut-sangkut. Tapi kalau kita dah biasa baca, itu dia lancar. Contoh paling senang, orang baca surah Yasin, tengok, ya kan? Kalau dah baca surah Yasin, orang baca sikit, kita langsung masuk, ya kan? Kenapa kita terbiasa? Tapi kalau lama tak baca Quran, mulai ula dua kali ula dah. Lama dia jadi ula nanti, ya kan? Makanya lancar kaji kena diulang. Jadi kita ulang balik, mengingatkan kajian kita 2 minggu tentang rukun Islam. Ingat baik-baik, itu dulu. Yang namanya rukun itu tak boleh ditinggalkan, itu diingat betul-betul itu. Karena orang sekarang ini, minta maaf, berapa banyak orang Islam meninggalkan rukun Islam, terutama solat. Berapa banyak orang Islam meninggalkan rukun Islam, terutama solat. Tapi dia masih Islam tu aja, Islam juga dia. Itu kan problem. Saya kasih contoh lah, saya baru ingatkan balik. Bagaimana kalau orang solat tak baca suratul Fatihah? Sah tak solatnya? Tak sah. Kenapa tak sah? Karena meninggalkan rukun. Itu. Ya kan? Karena meninggalkan rukun, maka tidak sah solatnya. Artinya apa? Bila kita tinggalkan rukun, maka tidak sah. Sama. Bagaimana orang Islam yang tinggalkan rukun? Ini catat baik-baik, kita ingat baik-baik. Ya. Rukun Islam itu 5. Satu syahadat. Syahadat kita dah bahas. Cuma sekali memang ingatkan, mengulang-ulang kaji kata orang Melayu. Ya. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Nah, kita harus beradab pada Allah. Minta maaf lah saya katakan.
Kita harus beradab dengan Allah. Kalau dengan orang kita beradab, takkan dengan orang tua kita beradab, dengan ulama kita beradab, dengan Allah takkan tak beradab, mesti beradab. Nah, beradab dengan Allah ni dua. Apa tu? Menyembah hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, jangan duakan dia. Itu dah selesai. Itulah beradablah dengan Allah. Satu, menyembah hanya pada Allah, minta tolong hanya pada Allah. Yang kedua, jangan syirik. Itu dah beradab. Kadang-kadang kita ni menyembahnya betul, sembahyang mesti baik Johor tak buka. Kalau Johor buka hari Sabtu, saya pernah lah berapa kali ikut lah. Sabtu paling banyak orang Singapura pergi jumpa Bomo. Betul. Sampai ke Batu Pahat. Saya pernah dibawa orang, masalahnya sampai terkejut aja. Kenapa kemari? Saya fikir berobat. Saya berobat. Cara berobat dia panggil-panggil lah. Alah kacau lah. Padahal dah haji. Macam mana tu? Ya kan? Dan tidak beradab dengan Allah. Jadi seseorang itu beradab dengan Allah, dia menyembah hanya pada Allah, minta tolong hanya pada Allah, dan tidak syirik, tidak menduakan Allah, maka dia beradab. Sama dengan Rasulullah juga kita harus beradab. Berapa banyak ya? Sampai Nabi mencelakan orang yang bila disebut namaku tapi tidak menjawabkan dianggap bakhil. Kalau saya ingat ya, di mana banyak di antara kita itu kan dengan Rasulullah itu agak kurang beradab. Mestinya kalau disebut nama beliau Rasulullah SAW langsung kita bersalawat kan gitu. Okey, selesai. Sudah kita bahas, saya sekedar mengingatkan saja. Yang kedua, solat. Itu kan rukun juga. Dan itu tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Solat itu tiang agama. Kalau ibadah yang lain, puasa bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Tapi kalau solat bukan bagi yang mampu, batas kemampuan. Artinya tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk orang itu tidak solat kecuali uzur syar'i. Wanita haid itu lain ceritalah. Bayangkanlah dah terbaring di hospital, dah tak boleh bergerak pun wajib solat. Kalau dah terbaring di hospital wajib solat, takkan yang kerja ke office tak wajib solat? Yang driver taksi tak solat. Sekarang bagaimana hukumnya? Tadi saya katakan awal-awal, kalau kita meninggalkan rukun maka tidak sah dia. Itulah haji, rukun haji apa salah satu di antaranya? Wukuf di mana? Di Padang Arafah. Sekali yang satunya pula wukufnya di Padang Besar. Macam mana? Dia tak wukuf Padang Arafah. Sah tak hajinya? Tak sah. Kenapa tak sah? Kerana tak ikut rukun. Sekarang bagaimana orang Islam yang meninggalkan solat dengan sengaja, kan itu persoalan. Itu rukun. Tapi orang dia sabar je. Kalau tanya nanti, kau nanti macam mana di akhirat? Surga ke neraka? Surga lah bro. Surga lah bro. Terus. Macam tak ada masalah. Tengok. Macam itu bukan masalah tak solat. Padahal itu sangat berbahaya. Kenapa? Itu rukunnya sudah batal. Sangat berbahaya saya katakan. Sangat. Jadi jangan bermain-main di sini. Jangan bermain-main. Sampai kalau ditanya, Ustaz, saya dulu kan jahat juga Ustaz, ya namanya manusia. Punya masa lalu lah semua itu. Kita pernah salah, iyalah. Dulu saya tak solat Pak Ustaz. Macam mana? Sekarang sudah solat, berhisab. Apakah saya wajib qadha? Kan gitu. Itu kalau ditanya ulama ada dua pendapat.
Jumhur ulama, kalau jumhurnya apa? Kebanyakan ulama lah. Jumhur ulama mengatakan wajib qada. Jumhur ulama. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan tidak qada karena itu dianggap salah, berdosa, istighfar. Ada pendapat begitu. Tapi kita kena hormat pendapat, kita hormatlah. Nah, apa alasan terutama bermazhab Imam Syafi'i itu wajib qada? Dua alasannya. Satu, menggunakan kias. Kalaulah puasa itu kalau ditinggalkan kan wajib qada. Itu ada hadisnya. Puasa ditinggalkan wajib qada. Nah, di sini digunakannya kias. Kata Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, kalau puasa saja wajib qada, apalagi solat, nah itu digunakannya itu. Namanya kias. Kalau puasa saja yang bukan tiang agama wajib qada, apalagi solat, itu dia punya kias. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berhutang dengan seseorang, kita kena wajib bayar. Itu. Jangan tak bayar, wajib bayar. Artinya apa? Kalaulah berhutang dengan seseorang, dengan orang pun wajib bayar, apalagi berhutang dengan Allah. Itulah dia. Sehingga mereka berpendapat wajib qada. Tapi kita kena hormat juga pendapat, walaupun pendapat sebagian kecil, bahwa minta ampun pada Allah, bertaubat pada Allah. Kalau Allah dah ampunkan, semua masalah selesai. Okey, kena hormatlah. Nah, itu yang kedua. Jadi solat ini selalu saya katakan tidak punya alasan untuk ditinggalkan. Itu sangat berbahaya. Yang ketiga tentang puasa, zakat. Jamaah yang berbahagia, saya selalu mengingatkan siapapun lah, kalau Allah kasih rezeki lebih, jawapannya bersyukur. Bersyukur. Kenapa? Karena ada kemudahan. Saya selalu katakan, orang kalau kaya, duit banyak, subhanallah. Coba bayangkan kalau dia duit banyak, pergi ke Lumpur, pergi mana-mana, senang. Nak duduk hotel bintang berapa pun senang. Janji ada duit, janji mau keluarkan duit, nak makan mana restoran pun tak ada masalah. Ya kan? Nak makan restoran mana, mahal semahal apa pun lah, nak hotel bintang berapa pun, no problem, tak ada masalah, asal fulus saja. Apalagi di akhirat, kau ada duit, kau nak duduk surga mana pun, ya kan? Kau nak duduk surga mana pun boleh, janji ada duit. Tapi kalau kita ada duit, pergi ke Lumpur, pergi mana-mana tempat, ya kan? Nak keluar duit tak ada, nak duduk sedap hotel bintang 5, tapi kodokku tak boleh lah, ya kan? Makanya saya katakan, bersyukurlah kalau Allah kasih rezeki lebih. Bersyukur. Sekarang kita robah. Saya selalu mengatakan, coba robah mindset kita ini, robah cara berpikir kita. Selalunya gini, selalu. Ini ada orang susah nih, orang susah. Kita selalu cakap apa? Sabar, ujian Allah. Selalu gitu. Kau sabar, ujian Allah. Baguslah. Tapi kita lupa bahawa kita sedang diuji Allah. Kenapa? Aku kasih kau rezeki, kau nampak orang susah kan, kau boleh tolong. Itu ujian Allah. Jangan cakap dia diuji, kita pun sedang diuji Allah. Mau tak tolong? Mau tak tolong dia? Ya kan? Selama ini kan kita anggap dia sedang diuji Allah. Sabar, ujian, ini ujian, sabar. Padahal kita sendiri sedang ada duit, tiba-tiba ada orang susah depan mata.
Itulah ujian Allah pada kita, nak tolong ke tidak. Itu kadang-kadang jangan sampai berapa banyak di antara kita lah orang tua diazab dalam kubur sekarang ini gara-gara apa? Anak berebut harta. Bahkan saya pernah dengar lah, ada anak mak bapak masih hidup, dia minta dibagi harta awal-awal selagi hidup bagi sekarang ni. Tu tengok dasar tak dasar harta ni. Oleh karena itu saya ingin ingatkan semua, ketika Allah kasih kita rezeki lebih, nah Allah berikan satu kewajipan, apa? Keluarkan zakat. Tak banyak, 2,5%. 2,5%. Nah, saya tidak ingin menakut-nakuti, tidak ada niat, tidak ada niat nak takut-takutkan orang, tak ada. Tapi saya selalu dapat cerita dari kawan, dari sahabat. Okey, ini satu contoh. Kita ada duit, ni contoh ya. Kita ada duit, taruhlah 20,000. 20,000 berapa zakatnya? $500. Okey. Orang ini cerita kawan-kawan juga lah. Dia tak keluarkan zakat. Dia tak nak. Memang dia malas dia keluarkan. Perhatikan. Tidak lama, 3 bulan sampai 6 bulan, duit 500 ni mesti keluar. Untuk apa? Tak tahu. Kadang kereta aksiden lah, tiba-tiba motor jatuh lah, elok-elok pakai handphone pun jatuh dalam air. Yang pasti duit ini dia akan keluar. Maksud saya apa? Jangan sampai Allah paksa keluar duit itu, baik kita keluar baik-baik. Betul. Dia pasti keluar, tak boleh elak. Kadang katakanlah dia mesti keluar 1,000 lebih, mesti keluar. Dia tak keluar, tak apa. Tiba-tiba jatuh sakit anak dia, keluar duit lagi banyak. Maka saya katakan, orang yang tidak mau keluarkan zakat, satu, rezekinya itu hilang berkah. Yang kedua, musibah datang bertubi-tubi. Nah, yang ketiga, kaitannya dengan solat. Jangan cakap tak ada kaitan dengan solat. Ada. Coba perintah solat dengan perintah zakat bagaimana? Semua kembar. Aqimis solat wa atuz zakat. Aqimis solat wa atuz zakat. Dirikanlah solat, keluarkan zakat. Dirikan solat, keluarkan zakat. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan, kalau ada orang solat tapi tak keluarkan zakat, solatnya sah, tapi Allah tak terima. Sebaliknya kalau ada orang berzakat tapi tak solat, zakatnya sah tapi Allah tak terima. Kenapa? Karena perintah ini tidak boleh dipisahkan. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, asara nafarin la yuqbalu salatuhum. Ada 10 golongan mereka yang mendirikan solat tapi Allah tak terima. Wasani yang kedua, warajulun yusalli wa la yu'addi zakatahu. Mereka yang mendirikan solat tapi tidak mau keluarkan zakat. Itu. Jadi sekali, ya. Okey. Ya, zakat harta. Ya. Zakat harta lah. Kalau zakat fitrah, insyaAllah kita kuat. $5 pun. Ya kan? Jadi kaitannya dengan solat itu sangat erat. Dan jangan sampai harta itu yang akan mengazab kita nanti. Banyak kisah. Kalau kita baca hadis, baca kitab, bagaimana nasib orang yang tidak mengeluarkan zakat di dalam kubur. Ada yang namanya dalam kubur itu, ada namanya ular untuk mengazab orang kubur. Nama ularnya apa? Sujaul Aqra. Sujaul Aqra.
dia akan mengazab orang itu dengan 3 bahagian. Satu bagian kepala. Siapa ini? Orang yang berat tunduk sujud pada Allah, solat. Orang yang tidak mau mendirikan solat itu akan diazab bagian kepala. Yang kedua bagian perut. Ini orang yang tidak mau keluarkan zakat. Yang ketiga bagian kaki, yang tidak mau berangkat silaturahim, melangkah ke majlis ilmu. Oleh karena itu, jangan sampai, sudahlah kita di dunia susah payah cari harta, tapi harta itu bukan menyenangkan kita, malah mengazab kita pula. Ini kan buat apa? Buat apa? Kita kalau boleh harta tu menyenangkan kita lah. Nikmatilah, tak ada masalah. Carilah harta banyak-banyak. Carilah, tak ada masalah. Ya kan? Tapi jadikanlah harta itu sebagai bekal kita ke akhirat. Itu yang penting. Oleh karena itu, jamaah berbahagia, rukun Islam selanjutnya apa? Zakat. Nah, saya ingin ingatkan perbedaan antara zakat dengan haji segi hukum fikihnya. Okey. Kalau haji, saya mampu, maka saya wajib haji. Ulama mengatakan batas ada 4-5 tahun lah. Tapi sekarang susah nak cakap 4-5 tahun. Dia tunggu dekat 20 tahun sekarang masalahnya. Ya kan? Kalau hadis Nabi 4-5 tahun tunggu, kalau tak datang hilang berkah. Tapi sekarang bukan tak 4-5 tahun, dekat 15 tahun. Okeylah. Kalau haji menurut ulama sekarang saya mampu, maka saya wajib haji. Tapi pada satu saat, mungkin 5 tahun, 6 tahun yang akan datang, seseorang itu dia jatuh bankrupt. Maka dia tetap wajib haji. Kenapa? Karena pernah mampu. Karena wajib haji kan cuma sekali itu. Dia pernah mampu, dia tak mau pergi. Lain kalau dia tak pergi karena kotanya nunggu, itu lain cerita. Dia dah usahakan. Ini memang dia daftar pun tidak, apa pun tidak, memang dia tak nak pergi. Satu saat dia bankrupt, dia tetap wajib haji. Kenapa? Karena dia pernah diberikan kemampuan. Beza dengan zakat. Sekarang saya keluarkan zakat. Sekarang kita keluarkan zakat. Seseorang tu keluarkan zakat. Kenapa? Karena cukup nisab dan haulnya. Mungkin 4-5 tahun yang akan datang dia pencen, dia tak ada masuk lagi duit. Maka dia tak wajib zakat lagi. Kerana tak ada pemasukan apa. Tak wajib. Itu beza dengan haji itu. Maka selalu saya ingatkan, pergi daftar awal-awal. Nah, sekarang lama daftar tunggunya, bukan macam kita dulu kan. Dulu kita daftar April, Ogos berangkat, tak ada masalah. Itu tak jadi. Kita berangkat bulan September, November, kan? bulan 9 pun kita daftar, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sekarang saya dapat tahu dekat 18 tahun, Singapura dekat 15 tahun dah lama sekarang. Ni kan, jadi tak apa. Muda-muda daftar sekarang. Itu zakat. Jadi sekali lagi jemaah berbahagia, bagi kita yang Allah lebihkan rezekinya, jangan sampai kita bermain-main dengan zakat. Keluarkan. Kenapa? Kalau kita tak keluarkan, selain hilang berkah, kaitannya dengan solat kita, takut kita Allah tak terima solat kita. Yang ketiga, harta ini yang akan mengazab kita nanti. Kerana dia akan menjadi rebutan ahli waris nanti. Selanjutnya, rukun Islam apa? Puasa. Puasa jelas itu kewajiban, tapi minta maaf lagi lah. Berapa banyak orang tak puasa kita tengok. Ya kan? Banyak. Kita tak usah nyalakan orang lah. Banyak orang itu tak katakan apa, sakit, takkan sakit satu rumah, sakit semua. Dia jualan dekat Kelang saya tengok. Tapi dia jualan
untuk orang berbuka puasa tapi dia tak puasa, tengok macam mana. Kan heran, dia jualan untuk orang buka puasa tapi dia tak puasa, itu kan macam mana tu? Ya. Oh. Ya, itu kena mengejar fadilah. Sebenarnya kalau zakat harta ini bukan lihat bulan puasa, cukup nisab. Cukup nisab, kalau nak pakai nisab cukup haul dan haulnya. Cukup hitungannya dan cukup masanya. Kalau nak pakai nisab lah, nak pakai haul, waktu. Cuma kebanyakan kita sudah terbiasa dengan bulan Ramadan. Kenapa Ramadan? Tadi kerana selain bil fadilah, kedua sudah terbiasa nak anggap hari raya, padahal tujuannya berbeza. Ya, kalau zakat fitrah, saya ulang balik, kalau zakat fitrah itu tujuannya menyenangkan orang miskin, itu zakat fitrah. Paham kan itu? Saya ulang balik, kalau zakat fitrah itu tujuannya menyenangkan hati orang miskin nak raya, ya kan? Tapi zakat harta itu bukan untuk menyenangkan orang miskin, untuk mengangkat derajat orang miskin. Itu. Jadi ini contoh. Kita ada duit 100 ribu, maka wajib keluar zakat berapa? 2.500. Mana bagus? Saya kasih seorang 100 dalam 250 orang, ya kan? Tapi orang tu miskin terus lah, tak naiklah dia. Padahal tujuan zakat harta apa? Meningkatkan, supaya mengangkat dia menjadi orang kaya. Senang sikit lah. Jadi dalam zakat harta ini bukan berapa orang dapat, bukan. Biar sedikit orangnya, tapi dapat mengangkatnya. Itu dia. Jadi, okey. Kita sekarang jumpa dia. Kita ada duit 2.500 duit zakat ni. Okey. Kau nak jualan ni. Berapa modal? Modal 1.500 lah. Kau sekarang ada modal berapa? Ada 500. Okey, bantu 1.000. Besok kau yang keluarkan zakat lagi. Itu. Jadi walaupun 2 orang, 3 orang, tapi diangkat daripada 100 orang, tapi tak terangkat-angkat sampai sekarang. Itu. Jadi sekali lagi, zakat fitrah itu untuk menyenangkan hati orang miskin ketika Aidilfitri. Tapi zakat harta untuk mengangkat. Ini dia. Itu perbedaannya nanti. Tapi cuma sudah terbiasa, kita dah terbiasa bulan Ramadan, sudah terbiasa. Termasuk saya bercakap ni pun kadang-kadang belum puasa. Padahal cukup nisab sudah keluarkan. Ya. Orang yang keluarkan zakat bulan Ramadan besar dia selalu bayar zakat bulan Ramadan lah. Jadi dia punya haul bulan Ramadan. Ya, itu makanya cukup. Makanya dia, karena dia menghitung haulnya di situ. Ada orang dia pakai haul, pakai masa. Ada orang tak pakai haul, ada. Ya. Ada orang pakai nisab saja, dia tak pakai haul, tak pakai hitung masa. Cukup nisab dia bayar ada. Ada orang pakai haul, artinya apa? Supaya dia senang ingat Ramadan, senang ingat dia. Dia senang ingat dah, pasal bulan Ramadan jadi dipikir. Dia senang ingat, ada. Tapi intinya di sini sudah ada keinginan keluarkan zakat, itu sudah luar biasa. Ya, silakan. Misalnya kalau zakat, kalau saya tak tahu cukup hal atau tidak. Saya suka, saya ada kesukaan untuk bayar zakat, boleh. Macam mana? Saya ada rezeki. Alhamdulillah. Saya nak bayar zakat, boleh. Boleh. Iya, boleh lah. Bagus. Cuman saya contoh, coba lihat dulu keluarga kita. Itu yang paling penting. Jangan bakat orang Melayu, dagang lalu dimasakkan, anak sendiri mati kelaparan. Itu, ya. Kalau boleh kita tengok keluarga kita dulu,
saudara yang mana yang miskin, yang barangkali dia memerlukan modal untuk berdagang, okey, itu satu. Yang kedua, saya ingin mengajak kita semua ketika memberi zakat itu betul-betul teliti betul-betul sehingga tidak salah sasaran, tidak salah sasaran. Alhamdulillah sudah ada keinginan keluarkan zakat, itu luar biasa. Banyak, saya katakan banyak di antara orang-orang kaya dia tidak mau keluarkan zakat. Kenapa? Dah terlalu banyak hartanya, bila dihitung dah banyak pula duitnya. Mulai datang al-qadukutnya tu, datang sebab bakil. Ini akhirnya apa? Harta itu membelit dia, yang menghancurkan dia di akhir di dalam kubur, rosak. Yes. Mak. Ya. Kan kalau nak cukup nak hitung haul, dia tunggu setahun. Kalau dia tak mau haul, cukup berhisap, dia bayar. Ya. Ya. Dia harus bayar, selesaikan hutang piutang dia dulu. Selesaikan hutang piutang dulu, ya kan? Dia kan begini. Kadang-kadang dia ada hutang. Ya kan? Dia bayar dulu hutang dia. Mana tahu dia ada hutang. Ya, makanya di dalam itu kalau kita nak keluarkan zakat, siapa yang kita kasih? Sebenarnya government kan kasih mudah. Government ada bagi satu lain kan untuk keluarkan zakat mal. Okey, kita kasih government juga boleh, atau kasih masjid, macam-macam boleh. Kita nak langsung juga boleh, tak ada masalah. Kita boleh pilih siapa yang layak. Maka saya katakan jangan salah memberi, itu yang paling penting. Jadi kalau dia dapat pampasan, contohlah jual rumah atau di SPM, ya kan, dapat seketul. Sekarang dapat seketul kan, SPM tak dapat lagi kan. Katalah dapat, cukup nisab lah, cukup. Kau nak pakai haul tak bayar, bayar lah. Tapi kalau tak pakai haul, tunggu setahun. Itu tergantung orangnya lah. Okey. Baik, jemaah yang berbahagia, jadi itu zakat, puasa, haji. Saya selalu ingatkan bagi kita yang belum haji atau anak-anak punya rezeki, daftar sekarang kerana waktu tunggunya tu lama sangat, 18 tahun, dekat 20 tahun sekarang, ya kan? Sayang. Jadi kalau kita umur 60 tahun baru nak daftar, berangkat umur 80 tahun, dah kacau. Nasib baik Haji Johari dah berangkat, alhamdulillah, ya kan? Ya kan? Ya, mudah-mudahan ya Allah bimbing kita, Allah tuntun kita. Ya. Saya terima kasih, baru saya ingat, saya minggu lalu ditegur pasal cepat sangat solat. Alhamdulillah ditegur saya, alhamdulillah. Tapi saya harus kasih tahu kenapa saya dipertanyakan kenapa suka baca Qul Huwallahu Ahad. Itu ada hadisnya itu. Ada satu, saya perlu jelaskan saja lah. Di mana ada satu imam di Kubah itu sangat suka baca Qul Huwallahu Ahad, sehingga ada orang mengadu dengan Rasulullah. Rasulullah panggil orang ini, imam ini, kenapa engkau asyik baca Qul Huwallahu Ahad? Maka orang itu menjawab, inni uhibbuka, aku sangat suka ayat itu kerana ayat tauhid. Maka Rasul mengatakan, kecintaan engkau pada ayat itulah yang akan membuat engkau masuk surga. Itu dalilnya lah. Ya. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah ada teguran. Mana banyak manusia kan, sempurna, mana ada yang sempurna kita ini. Ya. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita, tuntun kita, dan terima kasih
atas nasihat. Ada lagi? Terakhir Ustaz. Hah? Doa sebelum subuh apa kelebihan dia? Maksudnya? Ada riwayat, ada orang cakap lah, saya baru dengar orang cakap. Ah. Kira kalau doa sebelum subuh, sebelum salat subuh itu lebih baik selepas subuh. Doa sebelum subuh? Sebelum salat subuh. Oh. Ya tergantung lah. Kalau doanya tergantung. Kalau sebelum solat subuh bagus. Sesudah solat juga bagus. Tak ada masalah. Ya, ini masalah fadilah saja. Tak ada masalah. Masalah fadilah saja. Ya, masalah fadilah. Intinya, ya kan? Intinya di dalam berdoa itu, ya kan? Kita meyakini bahawa doa kita didengar oleh Allah SWT. InsyaAllah. Banyak doa. Sebelum solat boleh, sesudah solat juga boleh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Allahumma khtim lana ya Allah wa amalana wa jalana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.